Renungan Harian Katolik, Kamis 12 Juni 2025. Hati yang penuh damai. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Matius bab 5 ayat 25. Saudara-saudara, konflik suku, agama, ras, dan antar golongan SARA yang terjadi di negara kita seringkali dipicu oleh pertikaian antar pribadi atau antar kelompok kecil. Namun, dari sini kemudian berkembang konflik yang besar. Konflik besar yang seringkali dipicu oleh hal-hal kecil menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk segera berdamai sebelum masalah yang lebih besar dan fatal terjadi. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan para pengikutnya untuk segera berdamai selama masih berada di tengah jalan. Kalau tidak segera berdamai, maka akibatnya dapat fatal. Yesus juga menuntut para pengikutnya untuk selalu hidup dalam kedamaian. Pengikut Kristus harus memiliki hati yang penuh damai. Hati yang penuh damai tidak menyimpan perasaan dengki dan marah pada orang lain. Hati yang penuh damai tidak mengumpat atau memaki orang lain. Hati yang penuh damai juga mudah memanfaatkan orang lain. Hati yang penuh damai inilah yang harus dimiliki dan menjadi kelebihan serta kekhasan para pengikut Kristus. Melalui penegasan ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga sikap hidup kita terhadap sesama. Perbaikan sikap kita kepada sesama dipandang Tuhan sebagai ibadah yang utama. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bila engkau mempersembahkan doa-doamu, namun teringat akan perseteruan dengan sesamamu, pergilah berdamai dahulu, lalu kembali untuk mempersembahkan doa pujian, syukur, dan permohonanmu. Ciptakanlah damai dalam hati kita dengan memohon ampun pada Tuhan. Mohonkan kekuatan dan bimbingan Tuhan untuk pergi berdamai dengan Dia. Doa tobat dapat kita tempatkan sebagai sarana paling sederhana untuk menyesali segala kelemahan kita, meniatkan suatu tobat dalam hati, dan ikhlas berdamai dengan saudara. Kita mengaku berdosa di hadapan mereka agar mendoakan kepada Allah untuk rahmat pendamaian. Kalau ini kita hayati, pastilah kita pun digerakkan untuk senantiasa butuh berdamai dengan orang lain juga dalam hidup sehari-hari. Yesus Kristus punya kuasa untuk memberikan prinsip-prinsip moral yang lebih radikal dari para nabi. Sebab menurutnya, masuk ke dalam kerajaan surga bergantung pada hubungan yang baru dengan Allah yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip berdamai dengan Allah diperluas oleh Yesus sampai berdamai dengan sesama manusia. Kita adalah pembunuh jika kita tidak memiliki hati yang penuh damai. Sebab Yesus mengatakan bahwa bukan orang yang membunuh saja yang harus dihukum.
Tetapi orang yang marah, yang mengatakan kafir dan jahil pada saudaranya juga harus dihukum, bahkan harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jika kita adalah pengikut Kristus, maka kita bukanlah pembunuh. Jika kita bukan pembunuh, maka kita harus memiliki hati yang penuh damai. Yesus berpesan kepada kita supaya kita hidup sebaik-baiknya menurut ajaran agama kita, tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh menghakimi, juga tidak boleh membenci atau memusuhi. Kita harus selalu mengupayakan hidup damai dengan semua orang supaya kita jangan jatuh ke dalam hukuman. Berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, bahkan dengan orang yang tidak disukai menjadi daya dorong yang luar biasa untuk perbaikan kehidupan. Inilah makna sosial dari kerohanian pribadi. Ya Tuhan, berilah kami kesabaran dan ketenangan hati, agar kami tidak mudah marah dan berkata-kata kasar kepada sesama. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.